warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, hari ini kembali di channel YouTube Sahabat Tani Sejahtera. Sekarang kita berada di peternakan puyuh sistem terintegrasi, yaitu pemiliknya Bapak Hanafi. Lokasinya di Desa Kota Datar, Kecamatan Amparan Perak. Bapak Hanafi ini mengelola peternakan puyuhnya itu sistem terintegrasi dengan kotoran ternaknya itu dikelola sedemikian rupa. Kemudian di ternak juga ulat manggot, dan sisa bahan padatnya itu dijadikan sebagai media tanam untuk pertanaman sayuran. Mari kita lihat. Ini keterangan puyuhnya. Sisa kotoran ini ya? Iya kan? Iya. Ini tuh kolam ini bola. Bawah aku tuh ikannya. Pas kita tadi keluar ya Pak? Makanya Pak. Mana? Sana ujung terus. Itu depannya. Hah? Nah, bawah itu bawah. Ini. Iya. Ini ya, takut ya. Iya. Wah, inilah ternak ikannya Pak. Mantap kali ikannya. Duit semua ini jadinya ya kan. Coba kamu tadi. Hah? Assalamualaikum Pak. Salam, Pak. Pak Hanafi ya. Bener, Pak, bener. Bapak sudah lama menekuni peternakan puyuh terintegrasi, Pak. Ya lumayan, Pak. Lumayan. Sudah berapa lama? Udah 1 tahunan lah. Kira-kira bisa Bapak paparkan Bisa, Pak, bisa. proses pertama? Bisa, mau kita di sana atau gimana nih? Ya, boleh. Oke, jadi ini lah Pak, Pak. Ya. Di sini nih. Ini ternak puyuhnya. Nah, ternak puyuh ini Pak, kita kan bau, tapi sini nggak bau dia. Ada rahasia khusus supaya nggak. Iya, jadi kita menghilangkan baunya itu, mengambil tahi punya itu untuk pakan manggot. Iya, nah, pakan manggot tuh dari sini tadi. Pak Hanafi, fungsi ulat manggot ini untuk apa nih? Ulat manggot ini fungsinya pakan alternatif untuk lele. Cuman bukan sekedar pakan alternatif, tapi itu juga untuk menghilangkan bau dari kotoran puyuh. Nah, kotoran puyuh itu kita kasih manggot. Nah, kita kasih manggotnya dikelola sama dia jadi kasgot. Ada kasgot lagi Pak, ini namanya kasgot. Setelah manggot ada kasgot. Nah, Kasgot gimana? ini kasgot. Kasgot ini setelah dikelola sama manggot, ini dapatnya dia. Dan ini bagus untuk Jadi setelah pertanian. proses dari sini, Nah, ini kita ambil berapa minggu sekali? seminggu sekali bisa. Kasgotnya kita ambil, seminggu sekali kasgotnya kita ambil, ya kan, kita kumpulkan. Nah, itulah ada beberapa yang kita kumpulkan tuh Pak, ada sekitar 15 gonida lebih, kurang lebih. Nah, ini dia. Ini namanya kasgot. Jadi setelah proses ini larinya kemana lagi? Nah, setelah ini, lari kemari ya Pak. Kemari.
Nah, lele ya, ternak lele ya. nah ini nah kita kasih contoh ini Pak, ini pas makan ini. Artinya bisa menghemat Pakan. pakan ya. Ya. Pakan, tapi mau kita buat tadi itu bukan pakan alternatif, tapi pakan utama jadinya. Artinya lele ini sudah nggak pakai pelet lagi. Sudah nggak, kalau sekarang masih, cuman kedepannya kita mau buat dia tidak menggunakan pelet tapi langsung ke manggot. Kemudian setelah proses di sini Pak, ini kan sistem terintegrasi ya. Kalau dalam Benar. apa dinas pertanian itu integrated farming istilahnya, kan sekarang lagi tren ya. Jadi setelah dipanen lelenya itu airnya gimana nih Pak? Nah, sebelum kita panen itu dia Pak, ya kan? Jadi contoh belah sana tuh, ya kan? Nah di sana itu ada lele di bawah, ya kan? Lele di bawah, di atasnya ada padi, ada kangkung, ada bayam, ada bawang. Nah jadi kotoran kotoran lele tadi itu, ya kan? Itu kita naikkan ke atas. Setelah ke atas turun air tadi itu jadinya bersih. Dan air yang bersih itu kebutuhan untuk lele, dan kotoran lele tadi itu bagus untuk tanaman yang ada di atas. Gitu ya. Jadi artinya semuanya menjadi siklus yang bermanfaat dan tidak ada yang terbuang gitu ya. Benar. Proses akhirnya Pak Hanafi Proses akhirnya setelah tanamannya setelah tanaman ini kalau sudah waktu kita panen nih, ya kan Pak. Nah air tadi nih yang ada di sini itu kita keluarkan lagi. Nah kita bisa dilihat ya Pak. Ini yang model gimana lelenya? Nah, kalau yang ini lelenya sama persis dia bang, sebenarnya lele sama persis, cuman ukurannya lebih besar. Nah, itu namanya pembesaran. Pembesaran itu kan ada sortiran tuh, yang dari sana kita sortir, yang besar kemari, yang kecil masih di dalam. Artinya proses dari sana diseleksi masuk kemari. Kemari. Dan di sini sama di depan tadi itu ada siap panen. Terus itu apa nih Pak? Nah, itulah kasgot tadi bang. Pak, ya kasgot tadi itulah yang bisa kita untuk pupuk organik untuk yang ada di padi-padi, di sawah. Ini rencananya setelah ini prosesnya ke Ya, padi, tanam sebagai padi, pupuk organiknya ya. pupuk organik. Nggak Ya beli tadi lagi itu. ya, Pak, ya? Nah, kita nggak beli lagi, jadi seluruhnya kita menggunakan Tidak, kira-kira organik. Pak dari pengalaman Bapak yang selama 1 tahun ini produksi padinya gimana? Kalau produksi padi hasilnya ya lebih memuaskan. Lebih memuaskan. Ada peningkatan ditambahnya pupuk organik tadi kan. Benar. Berasnya lebih jenis karena kita memakai Lebih higienis karena organik tadi ya. Artinya kan Pak kita dari kotoran puyuh baru lari ke manggot, lari ke perikanan, baru di atasnya ke sayuran, baru ke padi, baru lagi masuk ke mina padi. Jadi Pak Nafi tadi kan cerita integrasinya. Siapa? Sekarang gimana kira-kira pengembangan puyuhnya itu kira-kira bisa nggak diceritakan dari mulai proses awal sampai panen itu bisa nggak berbagi itu ya petani yang lain itu supaya bisa mengikuti. Kalau di puyuh kan dia bisa dibilang cukup besar biayanya Pak. Tapi juga keuntungannya juga besar pastinya. Artinya Sesuai. besar tadi ada nggak ukurannya misalnya kalau untuk 1000 ekor puyuh itu berapa kira-kira gambaran? Dia untuk 1000 ekor puyuh dari kita beli bibit buat kandang, beli bibit dan biaya pakan sampai bertelur itu kurang lebih sekitar 10 juta per 1000 ekor. Itu udah semuanya ya? Sudah semuanya, sudah biaya kandang, sudah biaya pakan. Itu proses berapa hari Pak nanti? Dia kalau untuk bibit kurang lebih sekitar umur 1 minggu kita beli masuk, ya kan? Baru kurang lebih sekitar umur 45 hari dia sudah belajar bertelur. Jadi panennya setelah umur berapa? Setelah panen udah mulai panen itu kita. 45 hari. 45 hari udah bertelur. Cepat dia Pak. Dari mulai apa? Pertama proses awal. proses awal Beli bibit puyuh. yang puyuh. Itu sampai berapa lama dia? Nah. Tahanan puyuh ini. Dia sekitar 1 sampai 1,5 tahun. Paling cepat 1 tahun, tapi dia
1,5 tahun ya standarnya lah. Nilai ekonomis kandang kalau untuk satu setengah tahun itu masih bisa apa ya? Kalau ekonomi kandang, nah kalau kandangnya dia bisa 3 kali periode ya. Artinya 3 kali periode Memakai itu. 3 tahun berarti. 3 tahun lebih pastinya. Ya, menguntungkan di yang kedua ya prosesnya. Jadi untuk yang kedua kita itu biaya kandang sudah ada dan biaya lebih kecil lagi karena kita puyuh yang sudah tidak bertelur ya kan itu kita jual dan sudah berganti dengan bibit yang baru dan itu harganya berbanding tipis nggak jauh beda. Jadi kita nggak berpikir oh beli bibit baru nih ya kan kita ngeluarin uang lagi, enggak. Jadi puyuh yang sudah tidak bertelur ya kan kita jual, kita gantikan dengan bibit yang baru. Luar biasa. Terima kasih Pak Latif. Masih muda tapi berbakat, bisa menjadi inovasi di dunia pertanian. Sahabat tani, ternyata berkat ketekunan dari seorang pemuda di Desa Kota Datar yang bernama Bapak Hanapi dapat membuat integrasi daripada pertanian, yaitu peternakan dengan peternakan puyuh dengan peternakan lele, sekaligus bahan sisanya untuk dijadikan sebagai media tanam atau sistem hidroponik yang bisa kita lihat di sebelah kita. Ini bisa menjadi inovasi bersama dan bisa menjadi terobosan baru di dunia pertanian. Sahabat tani, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.